susah sekali untuk nangkarin burung-burung yang dilindungi. Sangat sulit. Jadi kita ini harus Oke teman-teman pecinta sate Indonesia, nah sekarang kita agak santai kok ya. santai. Jadi nggak terlalu rame ya. Iya. Jadi suasana juga lebih tenang, bisa ngobrol-ngobrol. Kalau waktu itu kan kita ketemu di dengan kepala BKSDA ngobrol nggak bisa panjang kok ya. Iya. Dan dokumen-dokumen seperti ini udah banyak banget dokumen kok ya. Dokumen-dokumennya kan ini gini, Ya. kita kan sebagai penangkar itu kan kita diwajibkan untuk punya studbook. Studbook itu kan untuk seperti kayak ini bayan Electus roratus. Jadi bayan saya ini betinanya SWPF F039 sama jantannya SWPF F040. Oke. Ini kayak gini. Nah teman-teman bisa lihat nih. Ini studbook nih kalau boleh tahu isinya nih apa kok? Isinya kan jadi kalau anakan-anakannya seperti ini terlampir di sini. Iya. Anakan netes tanggal berapa ada tulisannya semua. Jadi di dalam isi buku ini ya. Iya. Nah, mungkin kalau bagian ini kita nggak kasih karena ada banyak nomor-nomor serinya kok ya. Iya. Jadi sebaiknya jadi isi daripada buku ini teman-teman, jadi isinya tuh adalah tentang pencatatan kok ya. Pencatatan kelahiran, penetasan. Dan ini buktinya. Jadi yang tadi kita sorot ada burung bayan juga. Ya. Teman-teman nanti saya lampirin video ada burung bayan juga. Jadi ada suratnya. Studbooknya. Jadi ini nggak ilegal. Ya. Oke. Nah, kayak ini studbook di kakak tua jambul kuning yang triton. Ini dari F1. Oke. F1 turunan F1. F1 saya ini dulu ada di sini. Terus tahun lalu kita bawa ke Banten. Oke. Nah, Jadi ngomong-ngomong kok punya di Banten punya penangkaran juga? ya karena di sini kurang besar, Oke. jadi saya merak-merak kan harus besar. Iya. Jadi saya bawa Banten. Nah teman-teman mungkin nanti kapan kita jalan-jalan deh kalau kita suasana santai enak kita kapan ke sana kok ya. Ya. Kita bisa lihat burung yang lainnya lebih Ya. banyak. Ini kan kakak tua dari F1 dari turunan 1. Ini kan kita bisa mendapatkan anakan dari F1 ini yang jadi F2. Iya. Jadi F1 ini saya sudah punya turunan 4 ya, Ple ya. 4 ekor. Oke. 4 ekor yang mana ini kan ada ininya. Tanggal penetasannya apa semuanya. Jadi teman-teman jadi kalau lihat tadi jambul kuning kakak tua Galerita triton. Nah suratnya juga ada teman-teman bisa lihat. Jadi semuanya bersurat ya kok ya. Jadi udah sekarang tuh banyak yang sering tanya kalau nemu burung kakak tua ada ringnya atau mungkin beli tapi saya nggak tahu kalau itu ilegal terus saya mau piara itu udah nggak ada alasan lagi kok ya. Iya. Nah ini kita lagi ngobrol-ngobrol sama Kak Hai, mungkin teman-teman yang punya pertanyaan ntar di komen, tulis aja di kolom komen, nanti mudah-mudahan saya akan sampaikan langsung sama Kak Hai, mudah-mudahan bisa dijawab. Nanti kita juga kasih tahu linknya sama Kak Hai, bisa mungkin nanti dipantau juga kita punya penonton bisa dikasih tahu kalau yang mungkin bertanya soal penangkaran ya kok ya. Nah kalau ini lanjut apa nih kok? Jadi kan kayak kita ini kan kita kan penangkaran. Iya. Penangkaran yang mana ya kita diwajibkan untuk menyusun kayak rencana kerja tahunan. Oke. RKT-nya ada seperti kayak gini RKT-nya. Oh ada rencana. Jadi ini sangat sampai ada rencana kerja tahunannya. Jadi semuanya sangat lengkap ya kok ya. Lengkap. Jadi, Dan bahkan ada rencana kerja 5 tahunan juga. Dokumennya sebanyak itu tuh untuk ngebahas soal penangkaran kok ya. Ya. Untuk penangkaran tuh dokumennya sangat banyak. Jadi teman-teman kalau teman-teman masih banyak yang terpengaruh beli burung yang cuma 3 juta bersurat lah, 5 juta bersurat itu udah nggak mungkin semua. Nggak mungkin semua. Dari tahun 70, tahun 80 aja kok sangat sulit ini penangkarannya panjang ceritanya. Susah sekali untuk nangkarin burung-burung yang dilindungi. Sangat sulit. Jadi kita ini harus kayak kita
misalnya teman-teman beli kakak tua yang sertifikat ya gitu dengan dilengkapi SADN. Nah, itu penting. Itu kita juga harus matikan SADN-nya itu di BKSDA setempat. Kalau kita piaranya, misalnya kalau kita membeli dari suatu penangkaran di daerah ataupun di Jakarta atau dimanapun, Ya. nah itu surat-surat dari BKSDA pun kita harus balik nama dulu berarti. Bukan balik nama, artinya dari misalnya ya dari Solo, dari Solo dibawa ke Jakarta. Iya, betul. Dibawa ke Jakarta, di Jakarta ini SADN-nya kita matikan di BKSDA DKI. Harus kita matikan sehingga itu burung keberadaannya ada di DKI. Itu boleh kok. Ya. Boleh. Jadi harus lapor ke izin tempat-tempat ya. Ya. Jadi ini kalau bisa dibilang pelihara burung kakak itu memang sulit. Sulit. Sulit, tapi emang burungnya bagus, lucu. Nah, mudah-mudahan nanti Ko Ahai ada penangkaran yang bisa mengedarkan apa, jadi ntar teman-teman mungkin bisa mengontak Ko Ahai juga ya. Mana tahu bisa memelihara kok ya. Istilahnya lebih baik langsung aja ke penangkar, lebih baik beli rawat daripada susah-susah. Penangkar itu nggak gampang gitu. Mungkin banyak orang berpikir, jangan-jangan dia mau bisnis sendiri kali ini. Padahal enggak kok ya. Sulit ya kok ya, mau Sulit. ngawinin aja tuh sulit. Ngetemuin jantan betina aja kadang kesulitannya apa? Kesulitannya gimana Pak? Kita masangin sudah jantan betina belum tentu dia masak. Oke. Iya. Dan burung paruh bekok ini sudah masang, sudah bertelur pun kadang-kadang mereka berantem sampai mati juga. Wah, sulit. Jadi susah sekali. Telur ngadi rami harus kita yang turun tangan. Iya. Nah, kalau masalah telur nih kok, jadi dia sudah bertelur nih kita ambil kan. Nah, biar teman-teman juga tahu prosesnya itu seperti apa kok. Jadi kan inkubatornya berapa ya, lama dan lain-lain. kalau telur kakak tua ini kan masa-masa inkubasinya kan 28 hari. Iya. Jadi ya kadang kita lihat dari indukan burung dulu. Kalau indukan burung ini ngeremnya bagus, saya biarkan induk burung ngerem. Itu lebih baik loh Ya. Kalau induk burung kurang bisa untuk ngerami, kita ambil telurnya. Dan itu 28 hari. Ya, jadi nanti kita harus pantau. Jadi kita ambilnya dari kotak itu di usia hari keberapa. Harus Itu tahu. biasanya kalau kita center di telurnya itu dari fertilnya itu kita bisa analisa untuk itu hari ke-7, ke-6, ke-8. Dan itu wajib tahu kok ya. Ya. Karena kalau sampai nggak ketahuan juga nanti dia ibaratnya netas nggak ketahuan juga itu berbahaya juga. Ya. Nah, terus setelah netas tuh gimana kok? Untuk biar dia teman-teman juga tahu nih kesulitannya jadi penangkar tuh enak apa nggak enak burungnya ntar lakunya puluhan juta gue bisa kaya dengan penangkar, kayaknya sih enggak kok ya. Nggak segampang itu. Nggak semudah itu ya. Memang begitu menetas, kita lihat netasnya, proses netasnya bagaimana. Kadang-kadang kan memang humidity-nya terlalu tinggi. Humidity terlalu tinggi, untuk proses menetasnya juga anak burung akan sulit karena badannya terlalu di dalamnya itu kan terlalu basah. Iya. Sehingga burung itu kan nggak bisa memutar di dalam, nggak bisa untuk membuat retakan-retakan di dalam. Betul. Sehingga akhirnya kita bantu proses bantuan. Proses kita bantu ini kita juga kan repotnya kadang-kadang kita ini mau buka takutnya masih ada sisa makanannya. Iya. Yang mana kalau kita buka brol semuanya kan pasti mati. Betul. Ya. Tapi kalau kita alon-alon aja kayak gitu ya artinya ya kadang-kadang kakinya masih ada di dalam sehingga kan dia lemes kakinya. Iya. Tapi nggak apa-apa sih asal hidup aja. Setelah udah dia netas nih kok, Ya. kan dia udah keluar nih kan, Ya. kan harus dikasih makan kan. Ya. Ini biar teman-teman juga tahu satu hari ini bisa berapa kali pada saat usia 1 hari ini, mulai dari 1 hari bisa berapa kali kok sehari. Kayak kita sudah menetas. Sudah menetas kita pantau kondisinya bagaimana. Nanti buang kotorannya di jam keberapanya. Bulunya kering dulu, nanti kan bulunya akan bulu kapasnya itu kan akan mengembang kayak donking kayak gitu, mengembang nanti reaksi anakannya bagaimana. Nanti kalau reaksinya sudah bagus, sudah kita paruhnya dia udah mau makan, minta suap gitu, ya di jam-jam ke-8 sampai ke-10 udah kasih makan pelan-pelan aja, jangan terlalu full. Dan itu sehari bisa berapa kali kok? Kalau saya ini ya sehari itu ya
paling minimal 8 kali harus kasih makan. Waduh, bisa dibilang tuh kita bisa 1 harian tuh kayak. Jadi kalau saya kasih makan misalnya dari jam 6 pagi, Iya. dari jam 6 pagi ketemu jam 8, ketemu jam 10, ketemu jam 12, ketemu jam 2, ketemu jam 4, Iya. ketemu jam 6, ketemu jam 8. Iya. Ya. 8 kali ini udah cukup. Kalaupun kita 24 jam kasih makan terus, mereka akan tetap makan terus, masih mau terus. Tapi kan anak burung perlu istirahat. Betul. Dan kalau kita kasih makan full kayak gitu, untuk perkembangannya juga saya rasa nggak bagus. Jadi Burungnya harus ada jeda nggak ada juga istirahatnya juga. Oke. Iya. Jadi karena dia pakai tembolok ya. Iya. Jadi dia menyimpan makanan lalu mencerna ya. Iya. Tapi untuk 1 hari 8 kali per 2 jam, nah itu jadi teman-teman bisa ada masukannya juga, bisa teman-teman berpikir jadinya ternyata tuh nggak mudah ya, bahkan kasih makannya 2 jam kan kita harus menunggu. Nah kita sedangkan kita mungkin yang punya keluarga, jadi harus bener-bener totalitas untuk emang Ya. sama hewannya harus bener-bener Pak ya. Harus benar-benar. Jadi nggak semudah gue ternak nih, nanti gue beli sepasang ntar bertelur, mudah. Nggak semudah yang kita kira. Nah ini teman-teman yang Kohai cerita ini memang benar-benar fakta, bukannya untuk supaya orang lain tidak beternak, hanya beliau saja yang beternak, ya emang itu ada faktanya. Nah itu bisa dicari juga ilmu pengetahuannya di sosial media, di mana-mana, di internet, di Google, mungkin bisa dilihat juga benar nggak ini kira-kira yang dikatakan sama Kohai ini kan. Terus kok kalau kadang-kadang orang nelur tapi belum tentu bisa netas juga, itu banyak juga kesulitannya Pak. Iya, banyak sekali kesulitannya. Jadi kan kayak kadang-kadang telur nggak fertil. Ya. Iya, nggak fertil. Kan terkadang kalau kakak tua itu masih terlalu muda, dia sudah kawin pun karena kelaminnya belum ada kan, jadi kan nggak bisa pembuahan yang sempurna, jadi kan nelor pun nggak jadi, dan bahkan kadang nggak telur. Boleh tahu nggak kok kalau kira-kira usia bisa kawinnya itu kakak tua idealnya berapa lama? Nah itu masih banyak juga teman-teman yang suka bertanya tuh. Kalau kakak tua ini kan usianya bisa sampai tua. Kalau kakak tua di hutan itu mungkin sekitar 4 tahun 5 tahun udah nelor. Udah nelor. Ya. Tapi kalau yang udah kita rawat tuh? Kalau yang udah kita rawat cepat untuk proses kawin, karena burung itu di dalam kandang itu selain bermain, makan, ya kawin. Iya. Ya. Dan itu ada interaksi sama yang pemiliknya juga Pak ya? Ya. Oke. Terus kalau ini barang kakak tua nih, kalau sehari-hari ini makannya cukup sulit apa enggak sih kok? Makanan kakak tua kan kita kasih ya jagung segar. Jagung segar kita campur sama tauge yang masih fresh. Iya. Ya. Terus sudah gitu kita kasih kuaci. Terus kita seling pakai buah-buahan, kita seling. Kadang-kadang ya kita bikinkan jus. Oke. Jus buah. Jadi buat teman-teman mungkin bisa berpikir kembali ya mau beternak atau apa, lebih baik nanti menunggu ada penangkaran buka, lebih baik beli burung yang legal, langsung bisa memelihara tanpa ada resiko Kak ya. Ya. Kadang-kadang mungkin dari orang-orang juga nggak ada yang tahu, ini hanya penangkar saja, mungkin kebanyakan yang tahu suka dukanya doang Kak ya. Jadi ada burung juga yang kata orang itu PBFD kadang-kadang ya Kak ya. Nah itu sampai kadang-kadang bulunya jatuh hilang semua Kak ya. Kalau udah seperti itu sulit disembuhkan nih Kak. Saya rasa belum ada yang bisa nyembuhin. Itu bahkan di Wikipedia pun, di Google pun, dunia pun ya belum ada Kak ya. Nah itu banyak kesulitannya teman-teman kalau udah seperti itu Kak ya. Itu kan sulit ya Kak ya. Sulit. Nah itu yang orang-orang tidak menghitung ya Kak ya. Jadi pokoknya taunya enak terus deh. Kita lanjut Kak, kira-kira ada apa lagi Kak? Ada surat apa lagi? Ya kita kan ada ternak, bukan hanya kakak tua dan itu ya, kita ada mambruk, ada merak. Merak boleh lihat suratnya Pak. Jadi biar teman-teman juga Bukan, kan bisa lihat ya Pak ya. Ya kalau surat itu sih sebenarnya relatif sama ya. Cuman kayak ini. Jadi kan kayak ini pertama kalinya ini 62 ekor. Sampai 62 ekor. Nah teman-teman mungkin ambil gambarnya agak jauh dari sini aja, kurang lebih suratnya begini, karena kita nggak mau sampai takut disalahgunain juga ya. Sama oknum-oknum lah Pak ya. Kita ada penambahan 18 ekor. Kakak tua jambul kuning seram nuri kepala hitam. Ya.
Nah, kayak izinnya kan izin begini perizinannya. Nah ini izin tangkarnya seperti ini kok ya. Ya. Nah, buat teman-teman juga bisa lihat nih. Ini betapa sulitnya, betapa panjangnya, jadi nggak semudah yang orang-orang Ini kira. izin tangkar ini Jakarta, ini Adendum Banten. Jadi Kohai nanti kalau sampai suatu lihat postingan Kohai di Facebook atau di mana, jangan berpikir jadi burungnya ilegal atau apa. Jadi ini semua suratnya lengkap, bahkan punya penangkaran di Jakarta dan Banten, semua surat-suratnya lengkap semuanya. Ya. Surat harus lengkap bener. Nggak boleh nggak Sedikit pun nggak ada alasan, Pak? nggak ada alasan. Bisa-bisa disita ya, Pak? Ya. Mending disita burung yang orangnya dibawa sekalian, repot Ya. urusannya. Pidana kena. Pidana gara-gara burung aja pidana kan pusing. Iya. Gara-gara hobi seneng. Iya. Tapi kalau udah kayak Kohai ini saya rasa bukannya hobi atau bukannya semata-mata nyari duit sih kok ya. Emang udah sayang. Tapi ya. alangkah baiknya di kembang biakan legalin ya kok ya. Betul. Jadi lebih enak kita piara juga nggak was-was ya. Iya. Mungkin kalau kayak kucing aja teman-teman juga saya suka share video kucingnya kan ada penangkarannya juga. Sedangkan kalau kucing yang tidak ada microchip, tidak ada surat juga kan sulit gitu. Sulit, loh. iya. Jadi hobinya cuma segitu-segitu aja. Tapi kalau kita memiliki yang bersurat kan jauh lebih baik. Betul. Ya. Ah, Kayak kita ini ada nangkar juga murai batu. Meskipun kita nangkar murai batunya nggak banyak, hanya beberapa pasang, tapi kita nangkarkan kita juga ada izin edar untuk burung-burung yang tidak dilindungi. Jadi kita ada surat untuk burung-burung yang tidak dilindungi pun kita ada izin edar. burung yang tidak dilindungi ada suratnya semua nih. Dan itu sebaiknya sih seperti ini Pak ya. Ya. Ini baru istilahnya good breeder istilahnya Pak ya. Jadi lebih baik semuanya ada suratnya lengkap. Ya. Jadi kita hobi pun juga tenang, nggak was-was. Karena ini urusannya panjang sih Pak ya. Repotnya kalau udah ke bawah, udah diambil, disita, kitanya di bawah sekalian itu kan repot ya Pak ya. Repot. Ya. Jadi buat teman-teman hari ini udah banyak sekali nih kita di-share tentang penangkaran ya. Kalau masalah kandang teman-teman udah nggak perlu jelasin, tadi udah lihat kurang lebih kandangnya seperti apa, glodoknya. Terus kalau burung yang legal ini kok ada nomor ring, nah itu suka banyak yang bingung tuh nomor ringnya. Ada ringnya, pokoknya ada, kita bilang ada nggak ringnya, ada kata dia. Nah tapi penjelasannya nggak akurat loh. Jadi bagaimana? Jadi kan kayak nomor ring itu harus sesuai dengan sertifikat. Ya. Dengan sertifikat. Jadi nggak ada alasan pakai ring dong dibilangin legal tuh nggak ada, nggak mungkin udah. Nggak mungkin. Nah teman-teman kemarin ada sempat tanya tuh, tapi burungnya ada ringnya loh katanya. Ya kan tapi suratnya nggak ada Pak. Saya jawab gitu kan. Ya. Nah kayak di kalau misalnya teman-teman beli burung yang ada sertifikatnya, alangkah lebih bagusnya lagi dilampirkan juga BAP penetasan dan juga BAP pemasangan ring. Dan itu semua ada surat-suratnya semua. Dan ring itu tidak bisa diganti-ganti lagi Pak ya. Nggak mungkin bisa untuk copot. Teman-teman tuh mesti tahu juga. Jadi dan hati-hati juga jangan sampai ntar ada beli ringnya ntar bisa dicopot tengahnya, ntar dibohongin juga, jadi ringnya tidak bisa dibuka kembali. Itu poinnya itu Pak ya. Ya. Begitu masuk pada usia anakan. Ya. Begitu sudah besar, kaki mengembang, sudah keras, sudah nggak bisa istilahnya keluar. udah nggak lentur lagi ya. Udah bener-bener begini dia tuh di sini nyantol. Ya. Nah kurang lebih teman-teman udah diberikan informasi sama Kohai, jadi jangan ketipu lagi lah. Beli sama penangkar yang benar, yang tepat. Jadi kalau mau nanya masalah penangkaran lebih baik langsung nanya ke BKSDA setempat aja langsung Pak ya. Lebih jadi yang kita bicara ini ngobrol-ngobrol lebih enak kan kalau ini secara untuk penangkarannya, secara surat-suratnya, secara memeliharanya dan lain-lainnya kok ya. Dan mudah-mudahan nanti kalau udah resmi jadi edar ya. Kalau tangkar sudah lama kok ya. Tinggal edar udah siap, mungkin bisa di Jakarta bisa salah satunya pilihan kok ya. Mudah-mudahan. Karena nggak bisa menjamin telurnya ini loh. Netes apa enggaknya nggak ada yang tahu. Kesulitannya banyak. Sangat banyak kesulitannya. Oke. Jadi udah banyak kok ya kita ngobrol-ngobrol kok ya. Mungkin next time kita mampir lagi sama Kohai di Banten kok ya. Next time main ke Banten. Main sama merak, main sama kakak tua. Ini Kohai juga bawa citron kok ya. Oh iya. Nah, ini kita share.